Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai kita terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. waktunya update skor pertandingan Liga Champions yang terjadi semalam. Ini benar-benar surganya pecinta sepak bola ya ketika ada pertandingan Liga Champions. Langsung saja kita mulai dari pertandingan yang pertama. Ada Bodo Glimt yang secara sangat mengejutkan berhasil menumbangkan Manchester City dengan skor 3-1. Ini benar-benar di luar ekspektasi semua orang ya Zin ya. Lalu yang kedua ada dari King Real Madrid yang berhasil membantai-bantai AS Monaco dengan skor yang sangat menjanjikan yaitu 6-1. Ini benar-benar malam pembantaian ya. Dan ada juga pertandingan antara Inter Milan melawan Arsenal di mana dalam pertandingan yang bisa dibilang big match kali ini berhasil dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 3-1. Lalu ada pertandingan yang tidak kalah mengejutkan lagi nih tadi malam antara Sporting Lisbon melawan Paris Saint-Germain di mana tidak disangka Paris Saint-Germain yang notabene juara bertahan Liga Champions bisa dikalahkan oleh Sporting Lisbon dengan skor 2-1. Lalu ada juga pertandingan antara Tottenham Hotspur melawan Borussia Dortmund ya dengan skor yang lumayan bagus 2-0 untuk kemenangan Tottenham Hotspur. Lalu ada juga Villarreal ya melawan Ajax Amsterdam di mana di pertandingan kali ini berhasil dimenangkan oleh Ajax dengan skor 2-1. Lalu ada juga pertandingan yang berakhir imbang antara Copenhagen melawan Napoli dengan skor akhir 1-1. Lalu ada juga pertandingan yang benar-benar malam kemarin adalah pertandingan yang banyak di luar ekspektasi ya karena di sini ada pertandingan antara Olympiakos melawan Bayer Leverkusen di mana dimenangkan oleh Olympiakos dengan skor 2-0. Lalu di match yang terakhir ada pertandingan antara Kairat melawan Club Brugge ya di mana pertandingan kali ini dimenangkan oleh Club Brugge dengan skor 4-1. Dan itulah pertandingan yang telah disajikan dalam gelaran Liga Champions semalam. Ini benar-benar banyak banget pertandingannya sih ya. Betul, ini bukan semalam ya, tapi lebih tepatnya Rabu malam ya. Rabu malam. Rabu dini hari. Rabu dini hari. Ini di pertandingan Champions ini setelah comeback banyak banget hasil yang mengejutkan. Terutama kekalahannya Manchester City melawan Bodo Glimt. Ya. Bodo Glimt. Ya seperti semua orang juga awalnya berekspektasi kalau misalkan Bodo Glimt itu tidak akan menjadi penghalang untuk City. Ya. Iya betul. Banyak juga yang pastinya sudah memprediksi skor City akan pokoknya Bodo Glimt itu akan jadi lumbung golnya Manchester City. Dan ternyata semua itu terbantahkan karena pada matchnya juga Manchester City ini sedikit meremehkan Bodo Glimt ya karena Pep itu memakai banyak sekali pemain lapis 2 atau pemain muda untuk melawan Bodo Glimt dan ternyata strategi tersebut gagal. Gagal betul ya, apalagi sebelumnya di pentas IPL Manchester City telah mengalami kekalahan pil pahit setelah dibantai 10-0 sama King MU biasanya. Apakah ini kemunduran Manchester City? Wah bisa jadi, benar. Dan ya hal yang paling mengejutkan lagi datang dari match antara Inter Milan melawan Arsenal ya. Iya betul. Ini benar-benar mengejutkan karena Arsenal harus bertandang ke Inter Milan. Iya, dan betul. Hasilnya itu benar-benar fantastis. Wah, benar, tuan ya. rumah dikocak-kocek diobrak-abrik oleh Arsenal. Permainan. Dan kemenangan tadi malam itu adalah kemenangan dari 7 pertandingan. Wih, di Liga Champions. Di Liga Champions. Wah, bener gacor. Dan hasil tersebut membuat Arsenal menduduki klasemen teratas ya, kokoh di posisi itu. Wah, mantep banget. Tidak hanya di Liga Champions. Seperti yang kita tahu di liganya juga. Betul, di liganya juga pemuncak klasemen ya. Tapi kita tunggu langkah selanjutnya dari Arsenal karena setelah ini knock-up stage baru dimulai. Dan seperti yang kita tahu dari musim kemarin juga Arsenal itu selalu terpleset di knockout. Karena knockout sekali kalah ya udah
pulang. tidak ada kesempatan lagi ya. Jadi berarti musim ini benar-benar gacor ya. Arsenal ini di IPL dia peringkat 1, di Liga Champions juga peringkat 1. Walaupun Apa jangan musim walaupun akhir musim ya runner up. cuma jadi just tip trofi doang. Tapi apakah jika ini sampai terjadi, nih prediksi gue pribadi ya, jika memang ini adalah buah kesabaran dari Arsenal ya, dimana mungkin kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, apakah jangan-jangan di musim kali ini dapat jackpot sekaligus, yaitu Arsenal menjuarai IPL dan juga berhasil menjuarai Liga Champions. Apalagi masih ada kesempatan quadruple musim ini ya, Sen ya? Iya, masih di FA Cup juga ya. Masih Jadi ya. kalau misalkan kemungkinan itu terjadi juga, mungkin bisa ya, kemungkinannya besar karena dari di season ini materi pemainnya Arsenal itu bagus banget. Oh, betul Dari ya. starting 11 dan juga lapis keduanya. Lapis keduanya ya. Bener-bener keren banget ya. Kayak seperti sekarang Declan Rice dan juga Victor Gyökeres masih dijadikan super sub di Liga Champions. Tapi bener-bener ketika mereka berdua masuk itu, pola permainan Arsenal tidak apa ya, malah mengalami perubahan, Oh, malah naik. malah Pressingnya ngasih efek negatif ya, Iya, positif ya, iya, dan juga impact positif pertandingan ya. semalam itu adalah pertandingan spesial untuk Gabriel Jesus yang mencetak 2 gol untuk Arsenal. Mantap. Itu adalah 2 gol pertamanya semenjak comeback dari cedera. Iya, betul. Memang benar sih, patut diakui sebelum Gabriel Jesus cedera, Arsenal memang gacor karena memang ada mental juara dari si Gabriel Jesus ini ya. Dan semoga kali ini tidak akan kehabisan bensin lagi, karena setelah dipikir-pikir, tidak mungkin Arsenal melalui bermusim-musim sebagai runner up tanpa mengambil pelajaran. Karena secara pemateri pemain juga kan kebanyakan masih pemain lama, dan pemain-pemain yang stay di Arsenal, the Young Gunners ini pasti kan telah tumbuh berkembang ya, Sen ya. Bukan hanya tentang skill tapi juga tentang mentalnya. Iya, seperti di season kemarin juga kan salah satu kegagalan Arsenal untuk menjuarai IPL adalah terkena badai cedera ya. Betul. Termasuk Gabriel Jesus. Betul. Gabriel Jesus cedera, Arsenal langsung kehilangan sosok striker. Betul. Dan sekarang pelapisnya sudah ada, yaitu Victor Gyökeres yang di pertandingan semalam itu nyetak gol, dan golnya itu keren. Keren banget Dari ya, luar kotak penalti ya. Nah, untuk PSG gimana pendapat Ende? Jadi PSG ini adalah hal yang unik karena di babak pertama berhasil ditahan imbang, dan di full time-nya mereka kalah 2-1. Sedangkan 2-1. mereka adalah pemegang gelar ya. Iya, juara bertahan musim lalu ya. Musim lalu, dan juga kita tahu PSG tidak tahu mengapa setelah season ini mereka main jelek ya. Iya bener ya, nggak kayak agresif musim kemarin ya. Padahal materi pemain nggak banyak yang berubah ya, Sen ya. Bener ya. Setelah kekalahan dari Chelsea di laga final FIFA World Cup itu memang agak turun ya. Iya, sepertinya Chelsea benar-benar membuat PSG kena mental. Iya benar-benar. Jadi langsung berubah drastis. Karena sebelum bertanding melawan Chelsea, ekspektasi dari Paris Saint-Germain sendiri kan sudah tinggi ya. Tapi kita tunggu saja karena PSG musim ini kan dipegang oleh Luis Enrique. Betul. Dari sisi kepelatihan itu bagus banget. Dan juga kita ingat sekarang jendela transfer sedang dibuka. Betul. Kita tahu PSG adalah petani dengan kekayaan yang luar biasa. Betul. Mungkin mereka akan membeli pemain yang benar-benar mengejutkan dan merubah pola permainannya. Betul. Mungkin ya. Mungkin karena ya kita percaya sama pelatihnya ya. Betul. Apalagi perjalanan masih panjang, ini baru musim. Dan yang tidak kalah mengejutkan adalah di mana Real Madrid ini kan bantai-bantai ya, Sen ya. Ini keren banget sih. Setelah pertandingan sebelumnya di La Liga itu kan banyak rumor yang mengatakan para fans Real Madrid itu melakukan apa ya, kayak mencemooh juga ya dalam pertandingan itu ya. Dan tidak hanya kepada para pemain, Sen, tetapi justru ke Opa Perez juga ya. Ini benar-benar apa ya, demonya fans Real Madrid itu udah mulai makin sih. Tapi performa dari pelatih baru Arbeloa benar-benar membungkam semua itu ya. Betul. Dengan kemenangan yang benar-benar ngeri. Ya. Ngeri, meyakinkan. 6-1. Dan juga dalam laga tersebut ada satu rekor yang tercipta di mana Kylian Mbappe berhasil menyamai dan bentar lagi melampaui rekor dari Ronaldo. Betul. Untuk pencetak gol dalam satu musim di Liga Champions. Wah, betul ya, benar-benar ini saatnya regenerasi GOAT ya. Betul. Ibaratnya ya, karena perlahan tapi pasti banyak rekor-rekor dari GOAT terdahulu itu mulai terlampaui ya. Betul.
Dan yang juga big respect juga untuk Mbappe. Dia kan cetak 2 gol, tapi di gol kedua dia tidak melakukan selebrasi karena mengingat AS Monaco adalah klub pertamanya. betul, betul. Di AS Monaco adalah klub pertama yang melambungkan namanya karena di momen itu AS Monaco itu kuda hitam di Liga Champion. Betul. Dan yang paling gacor itu ya termasuk Mbappe muda ya, Betul. yang benar-benar. Jadi hal yang menarik tentang pertandingan Liga Champion sudah kita bahas semua. Lalu akan ada apa lagi nih, Sen? Kali ini kita akan kembali ke sepak bola dalam negeri. Betul. Jadi guys, kenapa kita kembali ke sepak bola dalam negeri? Ada beberapa berita yang sangat menarik sekali, Sen. Apa itu, Sen? Kali ini. Mari kita bacakan. Coba. Berita pertama ya, dilansir dari Tribun News. Acungkan jari tengah ke bobotoh Persib, pemain Persija, Van Basti Sousa, didenda 75 juta rupiah plus dilarang main. Ia dinyatakan melanggar kode disiplin PSSI tahun 2025 karena setelah pertandingan berakhir dan saat menuju ruang ganti, menunjukkan gestur jari tengah ke arah tribun barat stadion. Sousa dijatuhi hukuman larangan bermain sebanyak 2 pertandingan, serta denda sebesar 75 juta. Waduh, itu benar-benar hukuman yang sangat berat ya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada apa lagi tuh? Masih di laga Persib melawan Persija. Ada apa lagi satu berita yang cukup menghebohkan juga ya. Kemudian masih dilansir oleh Tribun News. Bruno Tubarau juga mendapatkan sanksi tambahan dari Komdis PSSI. Di luar hukuman kartu merah yang diterimanya di lapangan, ia dinyatakan melakukan pelanggaran serius dengan menginjak kaki pemain Persib Bandung yaitu Beckham Putra. Komdis menjatuhkan hukuman tambahan berupa larangan bermain 2 pertandingan serta denda sebesar 10 juta rupiah. Waduh, ini benar-benar bertubi-tubi banget buat Persija ya. Setelah menelan hasil kekalahan dalam pertandingan derby tersebut, setelah pertandingan pun ada banyak hal-hal yang benar-benar harus diterima oleh Persija ya. Mulai dari sanksi itu merugikan klub ya. Klub dan juga pemainnya, apalagi dari dendanya, hukumannya, ini benar-benar ya. Jadi selain Persija harus mengeluarkan semua total 85 juta, mereka juga harus kehilangan Sousa dan juga Tubarau di 2 match karena larangan bermain, akumulasi kartu dan juga memang denda dari Komdis. Benar. Tapi untuk denda sebesar itu menurut lo apakah itu worth it atau justru terlalu berlebihan ya? Untuk satu kali gestur itu ya? Worth it. Emang dendanya 75 juta. Iya, 75 di season juta. kemarin ada salah satu berita yang hangat dan masih dibahas sampai sekarang. Apa itu? Selebrasi ice cold-nya Beckham Putra didenda 75 juta. Banyak bobotoh yang menerima di media sosial bahwa denda dengan jumlah tersebut sepadan dengan apa yang dilakukan oleh Beckham. Menurut gua kurang sepadan juga. Karena Beckham di denda tersebut pertama kan dia hanya selebrasi ice cold ya. Dan memang pada saat itu ketika Beckham di season lalu melakukan selebrasi tersebut, Persib berada di puncak klasemen. Ya. Tapi ini kan seorang pemain menunjukkan jari tengah. Betul. Ya, ini kan kalau Beckham itu selebrasi dan selebrasinya pas menurut gua itu tidak menyalahi aturan. Itu tidak menyinggung siapa-siapa ya kan? Tidak menyinggung siapa-siapa karena memang Persib pada di puncak. Kalau ini kan mengacungkan jari tengah. Itu dari attitude saja sudah benar-benar bahaya banget ya. Itu adalah RIP etika. Bener. Justru yang janggal itu ya sanksi terhadap Beckham itu sendiri ya. Iya, itu janggal banget. Dan ada hal unik lagi, Sen. Jadi sebelum keluarnya denda tersebut, match-nya kan sudah terjadi di minggu lalu. Iya. Keputusannya baru ada seminggu setelahnya. Keputusannya berarti. Dan hal ini juga pernah terjadi ke pemain Persib kalau nggak salah di season lalu sama mengacukan jari tengah dan dendanya 75 juta 75 juta juga ya. Jadi ini mungkin karena melanggar kode etik, mungkin di PSSI melanggar kode etik itu dendanya sekian. Sudah ada standar untuk dendanya ya. Betul. Tapi memang benar sih kalau gestur jari tengah kepada para supporter itu selain dari etika dia salah, itu kan memantik reaksi ke depannya. Betul. Takutnya jika tidak diberikan hukuman yang sepadan, tidak ada efek jera, nanti para pemain itu gampang atau mudah sepele gitu ya untuk melakukan gestur tersebut. Apalagi kita tahu ya sejarah panjang Bobotoh dan juga The Jack ya. Jangan sampai ada hal-hal yang memicu reaksi yang berlebihan terhadap
terhadap para fans. Karena kalau untuk pemain sepak bola mungkin aman ya, bisa dilindungi ya. Tapi kalau untuk sesama fans kan seperti yang kita tahu, fanatisme fans sepak bola Indonesia itu kan banyak berujung tragedi, dan hukuman tersebut untuk menghindari hal-hal yang menyedihkan itu terjadi sih, Sen. Ya itu ya, bukan jadi efek dari apa yang dilakukan oleh Sosa ini memang bukan pemain. Iya, Efek yang sangat gua khawatirkan yaitu kepada supporter ya. betul. Jadi kan gestur tersebut membuat Bobotoh semakin panas. Ya. Betul, Seperti betul. yang kita tahu di Liga 1 sekarang masih ada aturan dilarang away. Oh, betul. Ya. Untuk Jika meredam hal itu ya. supporter semakin panas, kalau misalkan aturan itu dihilangkan dengan kondisi supporter yang panas kayak gini, Iya, ya otomatis nanti bakal ribut lagi dong. betul, Dan betul, betul. takutnya hukuman away itu diperpanjang. Betul. Nah, seperti yang kita tahu, salah satu pendapatan terbesar klub di Betul. Indonesia itu dari supporter yang datang ke stadion. Ya. Penjualan tiket Penjualan pertandingan itu tiket. sendiri ya. Itu. Jadi banyak kan klub-klub kecil yang belum memiliki basis supporter yang semasif Bobotoh atau The Jack gitu. Betul. Nah, mereka kan tapi masih tetap dapat penghasilan ketika klub mereka bertanding dengan klub-klub yang memiliki basis supporter yang besar. betul, Karena betul. away-nya besar, banyak Iya. banyak supporter yang datang. Dengan adanya larangan away day sekarang, itu kan kita tahu berarti klub itu penghasilannya selain dari rating TV dan sponsor apalagi. Iya, betul ya. Jadi secara tidak langsung itu benar-benar merusak, merugikan dan merusak ekosistem dari klub itu sendiri, liganya itu sendiri. Emang bener sih. Jadi harus dihindari ya untuk hal tersebut. Seperti ini tuh harus benar-benar dihindari karena kita tahu salah satu kenapa klub-klub di Indonesia itu kurang maju. Pertama memang keuangan. Iya, Banyak pemain yang keuangannya. nunggak gaji segala Betul. macam. Ya sebagai supporter kita harus ngerti dong. Klub kita tuh nunggak gaji. Ya ayo kita support sebisa mungkin agar pendapatan klub kita tuh naik kan. Iya, gitu. betul. Ini malah kayak gini gitu. Justru salah satunya klub yang pernah ada masalah penunggakan gaji itu kan dari Persija itu sendiri ya. Makanya ini benar-benar harus digaris bawahi sih ya tentang masalah attitude di pertandingan itu ya. Ini bukan salah PSSI menurut gua. Iya, betul. Justru harusnya ya bisa lebih berat lagi lah ya, supaya ada efek jerah. Apalagi ini pertandingan big match antara Persija melawan Persib ya. Dan apalagi kan basis supporter dari keduanya itu ya paling gede di Indonesia. Paling gede di Indonesia. Benar-benar paling gede. Harapan gua sih dari Bobotoh maupun The Jack sama-sama dewasa, ya, sama-sama kita membangun ekosistem sepak bola gitu. Betul. Supaya kita nonton bola dengan tenang gitu. Jangan sampai kejadian di Kanjuruhan terulang kembali. Kan betul. larangan away gara-gara kejadian di Kanjuruhan. Jangan Itu sampai terjadi kembali. Itu benar-benar mencoreng nama Liga Indonesia di kancah dunia ya. Bukan Liga Indonesia, sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia, betul sih, sampai-sampai di highlight oleh media-media luar negeri, media dunia ikut meliputi tragedi di Kanjuruhan itu sendiri ya, Sen ya. Nah, untuk berita tersebut mungkin kita lanjut next ke berita selanjutnya. Iya. Jadi ada berita menarik lagi yang datang dari salah satu raksasa sepak bola Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Persib Bandung, Real Madridnya Indonesia ya. Jadi ini khususnya untuk Bobotoh, berita yang paling ditunggu-tunggu oleh Bobotoh dan membuat Bobotoh senang. Apa itu, Sen? Jadi gini, ini bukan dilansir, gue nemuin sumbernya itu dari Instagram nomor 1 di Bandung ya untuk Bobotoh, Bandung Football. Jadi Bandung Football itu membuat postingan di mana mereka sedang menelpon dengan salah satu komisaris PT Persib Bandung bermartabat, yaitu Aki-Aki Gede Saldo. Siapa itu? Pak Haji Umuh. Itu dia. Ya. Jadi buat yang nggak tahu ya. Ya, kita bacakan dulu beritanya ya. Jadi dalam telepon tersebut Pak Haji Umuh itu menjelaskan, dia ngomong seperti ini. Barba alhamdulillah tidak jadi. Mereka tetap bertahan ada di kita. Nah, ini adalah berita yang paling ditunggu dan paling membuat Bobotoh senang. Karena Barba setelah rumor-rumor dia pengen pindah dan keluar, akhirnya Pak Umuh menegaskan jika Barba tetap stay. Dan kemudian berita membahagiakan yang kedua, pemain baru menurut Pak Umuh ya, masih Pak Umuh. Kemungkinan paling kemungkinan cuma ada satu. Karena Barba juga masih bertahan, bisa ditahan tetap ada di Persib menurut Pak Haji Umuh. Jadi selain Barba yang memutuskan untuk stay di Persib, Pak Umuh juga mengkonfirmasi jika di jendela transfer yang sekarang Persib juga tetap akan mendatangkan satu pemain asing seperti yang sudah kita bahas. Itu adalah pemain
PSG. legenda dari Iya, PSG ya, Kevin Kevin Kurzawa. Kurzawa. Semoga segera di here we go ya Betul sekali. untuk rumor satu Nah, ini. dan ada hal menarik juga dari transfer tersebut. Apa itu? Persib Bandung diberitakan di media-media Prancis Wah, masalah transfer betul. dengan Kurzawa, Iya, termasuk Kurzawa. L'Equipe, salah satu media sepak bola terbesar di Prancis. Di Perancis, wah ini berarti bukan sekedar rumor biasa ya. Ini Betul. kayaknya sudah mulai ada validasi dari Iya. media besar Ya, soalnya. soalnya L'Equipe itu memberitakan satu langkah lagi. Kalau di dalam sepak bola kan untuk masalah transfer pemain, misalkan ada kalimat satu langkah lagi, itu tinggal tanda tangan kontrak. Dalam artian semua negosiasi sudah deal. Wah, berarti ini jangan-jangan Pak Umuh ini lagi di telepon-telepon sama Fabrizio Romano deh Betul. kayaknya. Ini ngomong ini Pak Umuh gimana? Jadi nggak udah jadi belum? Udah jadi Iya, belum? jadi- Supaya dapat info A1 ya. Nah, Pak Umu lagi diteror ya. Lagi diteror sama Kapan nih, Fabrizio. kapan nih, biar gue bisa langsung posting. Ya, Bener, gitu. info-info ini dari info A1 kan. Ya, Semoga saja. menanggapi dari transfer pemain Persib dan juga stay-nya Barba, seperti Iya. yang kita tahu, Barba itu seluruh pandit sepak bola di Indonesia yang membahas sepak bola di Iya. Liga 1, mereka mengacungi jempol Barba karena memang Iya. Barba itu kualitasnya bukan Liga 1 karena memang dia dari Italia dan pernah Iya. bermain di Italia, kualitasnya itu benar-benar di atas banget. Betul ya. Nah, terus juga kan ada berita yang kayaknya sudah pasti Kurzawa akan masuk ya. Iya. Nah, ini yang pengen gue bahas nih. Jadi dengan berita-berita seperti ini berarti skuad kedalaman Persib itu semakin menguat kan. Iya, menguat ini benar. Nah, jadi sebagai pecinta sepak bola, gue yakin Persib akan lebih melangkah lebih jauh di ACL. Betul bisa jadi sih. Emang tujuan dari Persib juga targetnya Betul. sudah mulai ke situ ya. Bahkan ini sudah melampaui target. Dari Betul. manajemennya sendiri, Pak Adit ya, CEO, Deputi CEO-nya itu mengatakan target Persib aslinya hanya lolos di fase grup. Iya, target Dan sekarang awalnya bahkan tidak lolos di fase grup, mereka menjuarai grup. bener sampai menggemparkan klub-klub dari tetangga ya, Betul. dari Malaysia juga dari Thailand kan. Dan Persib akan berjumpa dengan Ratchaburi ya dari Thailand di knockout pertama, dan ada hal unik dari Apa itu? kemarin kan drawing ACL tuh sudah terjadi. Iya. Dan perwakilan dari Iya. Bobotoh itu Lord Atep ya. Mamang Atep Ya, dan kita. salah satu yang patut diapresiasi untuk Atep adalah Inggrisnya keren banget. Oh, ternyata keren Iya, banget. cuma grogi-grogi sedikit di very-nya aja ya. Tapi sejauh itu menurut gua Atep Inggrisnya keren banget. Keren ya. Dan hal yang menarik adalah Persib ada di pot 2, dan jika Persib jalannya mulus sampai ke final, Iya. dan juga Al Nassr bisa sampai ke final, mereka bisa bertemu. Waduh, bisa bertemu ini Iya. jangan-jangan. Waduh, bener ya. Ini Omongan big match. kemarin akan terwujud. Iya. Ronaldo akan melawan Beckham Oh lagi. iya benar, cuman bukan Beckham David. Iya. Tapi Beckham Putra. Gimana rasanya Ronaldo digini-gini? Gue pengen ngelihat Ronaldo dibikin frustasi sih ya, Iya, benar sama betul. Persib Bandung sih. Itu juga kalau Al Nassr-nya lolos Kalau aja. Al-Nassr lolos. Kita doakan saja. Benar. Gue tidak mendoakan Al Nassr, tapi mendoakan Persib sebagai pecinta sepak bola Indonesia, karena sekarang wakil kita di Asia adalah Persib. Kita dukung sepenuhnya Persib supaya bisa melangkah lebih jauh lagi ya. Betul, ini ikut membanggakan nama Liga 1 Indonesia ya di kancah Asia lah. Bahkan di kancah internasional. Di kancah Karena internasional setiap juga. kali Persib seri atau imbang itu sangat berdampak di ranking liga kita. Oh iya betul. Oh, bener ya, ini mungkin memang titik awal kebangkitan Liga 1 ya. Kita sama-sama berdoa ya sebagai pecinta sepak bola pada umumnya gitu. Lalu ada berita apa lagi nih, Sen? Nah, mungkin untuk berita di Liga Indonesia sudah cukup ya untuk Persib dan juga Persija. Mungkin ada lainnya? Masih menyambung dari episode kemarin, ini berita yang apa ya, meskipun pertandingannya sudah usai, selebrasi sudah berlalu, tapi masalah tetap masih ada, yaitu ada kabar yang kurang baik dari timnas Senegal, Sen. Setelah kemarin di final AFCON itu Senegal berhasil menang ya, setelah ada drama walkout dari pemain Senegal, akhirnya dari pihak Maroko itu melakukan tuntutan ya, kepada FIFA, di mana tuntutannya ini adalah Senegal akan di-banned pada pagelaran kompetisi Piala Dunia yang akan datang, lebih tepatnya di musim ini 2026 dan juga musim selanjutnya, Sen.
Jadi seperti itu. Dan menurut lu gimana nih untuk tuntutan fans Maroko terhadap Senegal ini? Apakah make sense atau alasannya cuman bentuk kekecewaan karena gagal di final kemarin, Sen? Bentar, gue lurusin dulu, ini kan gue baca. Jadi Iya, itu bukan tuntutan dari Maroko. Jadi iya, Maroko ingin FIFA menindak lebih tegas untuk iya. masalah Senegal yang walkout ketika play on. Heeh, Nah, FIFA akan memberi sanksi tersebut. Jadi iya. melarang Senegal 10 tahun di pagelaran Piala Dunia. Menurut gua Heeh, sebagai orang yang nonton bola dan juga iya. benar-benar senang bola ya. Hmm. Jadi kebijakan FIFA ini kurang apa ya? Kurang tegas. Kurang fair juga ya. Iya, kurang fair. Heeh. Kan harusnya gini, adanya tuntutan tersebut FIFA menanggapi dong. Iya harusnya. Tapi dia juga cari alasan kenapa Senegal walk out. Iya harusnya. Pasti kan Iya. ada alasannya ya. Iya, maksudnya Betul kan betul. biasanya Senegal World Cup kan gara-gara kepemimpinan pelatih di laga tersebut memang benar-benar menurut para pemain atau pihaknya Senegal itu merugikan pihak Senegal, Iya. Heeh. tidak adil. Ada keputusan-keputusan dari sang wasit yang memang dirasa tidak adil oleh pemain Senegal sampai Betul. memutuskan untuk walkout ya. Walkout, heeh. Betul ya. Tapi ini masih belum fix Masih tuntutannya banding-banding karena tuntutan itu juga. itu adalah sanksi yang akan diberikan jika tuntutannya di-approve oleh FIFA Iya ya. di FIFA Tapi ya. menurut gua benar-benar kalau misalkan tuntutan jadi dan juga Senegal sampai di-ban 10 tahun, itu tidak fair dan juga FIFA tidak memiliki kredibilitas sebagai federasi Betul. sepak bola internasional. Betul. Tapi menurut gue pihak dari Senegal juga tidak akan diam ya akan tuntutan yang serius seperti itu, apalagi tuntutannya kan sampai di-ban di turnamen yang paling bergengsi yaitu Piala Dunia. Iya. Semoga saja nanti akan ada bukti-bukti kuat tentang ketidakadilan keputusan wasit dalam pertandingan final AFCON kemarin ya Sen ya. Supaya semuanya jadi clear, tidak ada isu-isu dan drama-drama lagi. Dan teruntuk fans Maroko ya, ibaratnya ya legowo saja lah ya. Ibaratnya kalian itu kan bisa gagal juga salah satunya karena tendangan penalti dari pemain Iya. kalian sendiri ya. Iya, dan juga kan Jadi kesalahannya kan harusnya di AFCON itu memperebutkan trofi AFCON dong. iya, Malah merebutin anduk. anduk bener. Itu kan salah kalian. Iya. Dikasih Tujuan anduk malah marah. tujuan awalnya udah Iya. udah enggak itu Apa ya. final itu trofi, jangan nyari anduk. Jangan dong. nyari anduk bener banget ibaratnya waduh permainan tetaplah permainan pasti kan ada yang kalah dan ada juga yang menang ya. Yang patut disyukuri oleh Maroko adalah mereka memiliki skuad yang bagus hasilnya dan mungkin berharap proyek kedepannya entah itu Piala Dunia yang paling dekat atau untuk AFCON edisi selanjutnya. Tapi ini benar-benar gue sedikit kasihan kepada Senegal ya. Betul. Biasanya kan kalau misalkan sebuah negara ataupun klub menang di final atau menjadi juara, kan yang ribut netizen paling itu Iya. ada kecurangan segala Iya, macam. Ini mah langsung diancam ban oleh FIFA-nya oleh sendiri. FIFA bener. Ketika Benar-benar hal yang membuat harusnya pemain Senegal dan juga satu Senegal itu bahagia, ini malah iya bikin shock kan. di momen selebrasi harusnya ya sukacita ini malah dipusingin tapi ya mungkin rakyat Senegal juga nggak peduli ya ibaratnya trofi tetaplah trofi sejarah telah terukir mau nuntut apa aja juga ya terserah ya kan suka-suka kalian aja ya. Apalagi kita tahu ya Piala Iya. Dunia 2026 itu jadi atau enggak kan bentar lagi perang. Bah, betul ya. Nah, ini dia untuk kondisi geopolitik dunia yang semakin memanas. Kita sama-sama berdoa aja guys sebagai pencinta sepak bola dan juga sebagai pencinta apapun itu ya jangan sampai terjadi perang. Karena perang ini merusak segala aspek kehidupan yang ada di dunia ini misalnya. Apalagi berdampak pada pentas Piala Dunia yang akan digelar di tahun ini saya. Iya, dan tuan rumahnya itu adalah negara yang menyulut perang Nah, tersebut. itu dia. Karena kebijakan dari presidennya Donald Trump itu kan parah banget ya. Melarang visa dari Brazil, dari beberapa negara yang negara-negara tersebut itu adalah salah satu negara yang mengikuti Piala Dunia. Iya, Piala masuk ke Dunia ya. 2026 gitu. Ibaratnya masa negara sebesar Amerika ibaratnya apa ya tidak siap menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sedangkan tiketnya kan udah habis atau belum ya? Jadi kan kemarin tuh sempat beredar ada beberapa supporter dan memang ini adalah keluhan semua pecinta sepak bola bahwa Iya. mereka ingin kuota tiketnya ditambah.
Oh iya 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 iya. Berarti kan kita tahu antusiasme para supporter di seluruh dunia Seluruh Piala dunia. Dunia 2026 ini sangat besar Sangat gitu. besar banget sih, apalagi kan membaca peta kekuatan negara-negara sekarang kan memang Betul. tidak jauh berbeda dari tahun kemarin, apalagi Hmm. kan banyak kejutan-kejutannya. Jadi memang edisi Piala Dunia 2026 ini memang sangat ditunggu-tunggu sih Sen. Nah, ibaratnya gue masih pengen ngomongin tentang Senegal nih. Ketika juara kemarin itu siapa pemain Sadio Mane itu diangkat sama seperti ketika Messi juara dunia, Sen. Itu menurut gue keren banget sih ya momennya ya. Selebrasinya juga kan sama. Iya betul Ketika sama. dia tidur di hotel Iya dengan benar-benar. trofi ya. Itu postingan aslinya dari Sadio Mane-nya sendiri kan? Betul betul. Itu adalah postingan orang-orang yang memenangkan trofi ya. Enggak, itu adalah postingan yang tidak bisa dibuat oleh Ronaldo. Iya, tetapi Ronaldo tidak bisa. Iya. Makanya gue sendiri berpikir bahwa ketika kita ngomongin trofi itu adalah sesuatu yang nggak relate sama fans Al Nassr anjir. Bener. Tapi kita langsung lanjut ke berita yang terakhir nih Sen. Ini benar-benar datang dari Wah, sepak bola kita lagi, apalagi ini skalanya timnas ya. Jadi ini datang dari Indozone. Misi lolos Piala Dunia 2030 Timnas Indonesia asuhan John Herman adalah Garuda baru. Pelatih Timnas Indonesia John Herman berambisi membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2030. Bagaimanapun itu jadi target besar yang diberikan PSSI kepadanya. Nah ini sangat menarik banget. Gimana menurut pendapat lu Sen? Ini kan bukan target dari PSSI ya. Iya. Target dari kita semua. Kita semua. Dari semua para ya, supporter penduduk Indonesia yang bahkan betul. tidak mengikuti sepak bola. Iya Kan, betul. cita-cita kita masih tetap yaitu melihat timnas kita bermain di Piala Dunia. Iya betul. Dan menurut gue ini adalah hal yang unik karena ketika kita tidak dipastikan tidak lolos ke Piala Dunia, PSSI langsung memecat Patrick Kluivert ya. Mengundurkan diri ya. Kluivert tuh mengundurkan diri kan. Yang gue dengar sih kabar-kabarnya dia keluar lah. Iya keluar. Langsung cari pengganti baru dan pengganti barunya itu tidak kaleng-kaleng karena John Herman itu pernah membawa Kanada untuk lolos ke Piala Dunia dan sebelumnya juga dia kan menjadi pelatih Uzbekistan ya. Uzbekistan. Jadi daripada Patrick Kluivert, Herman itu lebih cocok gantiin STY. Berarti secara CV ini lebih bagus ya daripada Patrick Kluivert ya. Karena memang Patrick Kluivert memang bagus mungkin di Eropa karena dia tahu sepak bola Eropa. Betul. Nah, kalau rekam jejaknya Herman dia sudah menangani Uzbekistan, artinya yang notabene Asia ya sini. Iya, Asia. Jadi kan dia lebih memahami lawan-lawan kita ya, lawan-lawan timnas. Secara mungkin kalau misalkan progresnya berjalan dan juga bagus, kita memiliki ambisi atau memiliki setidaknya ekspektasi berlebih untuk Indonesia masuk ke Piala Dunia 2030 dan ekspektasi itu logis gitu. Logis bener-bener apalagi dengan progres yang sudah ada sekarang ya ibaratnya kita itu sudah setengah langkah ke Piala Dunia tapi mungkin di tahun ini belum rezekinya saja ya. Nah, gue sih berharap Indonesia apalagi jajaran PSSI ini harus mengambil pelajaran di kasusnya Sintayong ya. Ibaratnya jika komit pada pelatih baru yaitu John Herman ini, kita harus mendukung dia, support dia, jangan sampai ada intrik-intrik atau polemik yang mengganggu kinerja pelatih baru kita. Ibaratnya kayak kasusnya Sintayong itu, kalau menurut gue ya, itu karena diganggu unsur-unsur politik, ya. Ibaratnya kita kalau percaya, apalagi di tahun 2006 dia sudah membawakan visi dan misi 2030. Jadi itu kan benar-benar harus disupport oleh semua kalangan ya. Iya, dan juga menurut gua PSSI itu harus konsisten lah. Maksudnya gini, dari awal 4 tahun sebelum Piala Dunia berjalan, mereka sudah membuat mereka sudah berharap dan juga langsung menargetkan Piala Dunia kepada Sintayong ketika Sintayong awal masuk ke Indonesia. Nah, progresnya berjalan kok di last minute diganti. Betul, itu yang bikin ini ya, yang bikin kecewa ya. Gua jangan sampai hal tersebut terulang kembali. Kalau misalkan dari awal percaya kepada Herman, ya udah sampai memang benar-benar ketika kualifikasi Piala Dunia lagi, ya udah jangan diganti dong pelatihnya. Seperti yang kita tahu kan, ketika pelatih diganti, progres taktik segala macam ya itu otomatis berubah lagi. Riset dari awal lagi ya ibaratnya, bener ya. Makanya gini ya, untuk kasus yang kemarin itu ibaratnya begini.
yang ngebangun Sintayong. Ibaratnya kan dengan progres yang luar biasa di luar ekspektasi orang-orang, kita itu harus berpikir bahwa yang ngebangun Sintayong, kalaupun ia harus gugur dan kalah, ya lebih baik gugur di tangan Sintayong yang membangunnya ya. Iya. Jangan sampai ketika progresnya sedang bagus diganti pelatih baru. Itu kan nggak make sense ya, itu terlalu janggal gitu ya. Dan kita berharap semoga di tangan John Herman minimal kalau mau sabar itu tuntasin dulu misinya Sen. Kayak misalkan dia kontrak 5 tahun sampai target Piala Dunia 2030 ya. Selesaiin aja dulu. Ibaratnya kalau mau diganti jangan di tengah jalan kayak kemarin itu. Iya, ya kalau bisa menurut gua kontraknya langsung 5 tahun. Iya, harusnya Jangan ya. seperti Sintayong, Jangan. 2 tahun, 2 tahun gitu. Oh iya, Jangan seperti itu. betul, Seperti betul. itu sekarang netizen Indonesia yang mengikuti bola sudah pinter-pinter. Pasti, Kalau pasti. misalkan kontraknya Herman itu skemanya sama seperti waktu Sintayong, kita Iya. sudah nebak-nebak ini bakal diganti lagi nanti. Jadi Betul. gua juga sekarang kalau misalkan skema tersebut terjadi lagi, gua berpikir emang PSSI-nya yang nggak mau kita ke Piala Dunia. Nah, betul. Itulah intrik polemik di dalamnya ya. Ini polemik internalnya ya. Iya, gue nggak nuduh, tapi bisanya gue berpikir seperti itu jika skema seperti waktu Sintayong terjadi kepada Herman. Nah, betul. Gitu. Nah, apalagi kayak kasus Sintayong itu kan pernah terjadi juga di zaman-zamannya pelatih-pelatih sebelumnya ya, kayak Luis Milla, kayak Alfred Riedel. Ya, semoga saja kita semakin dewasa sebagai fans sepak bola. Semoga kita sebagai supporter ikut mengawal jalannya keputusan-keputusan PSSI, dan semoga dari pihak PSSI-nya juga bisa berbenah lah ya, menjadi lebih baik ya. Betul sekali. Jadi kita kan sekarang sudah kita sudah tahu jika Liga 1 mungkin standarnya akan naik, kualitasnya akan naik. Ya PSSI juga jangan sampai ketinggalan dong. Betul, harusnya. Timnas juga harus melangkah lebih jauh lagi gitu. Betul, harusnya ya. Semoga doa terbaik untuk kita semua. Yang jelas ya wajib kita pantengin terus perkembangan dari timnas Indonesia ini. Semoga para pemain-pemain yang diinginkan oleh pelatih baru kita, John Herman, segera bisa menyusun starting line up yang dia damba-dambakan ya, yang dia inginkan ya. Dan kalau sejauh ini sih benar-benar gue support lah untuk pelatih. Jadi bisanya gue support karena memang rekam jejaknya bagus. Bagus, benar. Dan juga daripada Patrick Kluivert, benar-benar Herman itu apa ya? Ini dari pelatih orang yang pas ngegantiin Sintayong gitu. Karena kan misalkan kita mau lolos ke Piala Dunia, ya kita harus kalahin dulu dong Asia gitu. Iya, betul. Jadi kan kita harus nyari pelatih yang hafal cara main musuh-musuh kita di Asia dulu. Culture sepak bola di Asia itu dia udah paham ya. Dia punya rekam jejak di situ ya. CV-nya jauh lebih bagus daripada Patrick Kluivert. Iya kan banyak yang ngomong kan nggak apa-apa lah misalkan nggak sampai AFC tapi kita menang AFF gitu. Setelah Sintayong nanganin timnas Indonesia dan pada proyek tersebut benar-benar kita jadi berharap Indonesia itu bisa langsung ke Piala Dunia, kita kan berpikir wah kapanpun sepertinya Indonesia tuh memiliki peluang gitu masuk ke Piala Dunia. Jadi memang AFF juga kan sebuah turnamen yang membanggakan. Cuma menurut gua nggak apa-apa nggak juara AFF. Yang penting kita masuk ke 4 besarnya AFC lah gitu. Iya benar. Lebih baik kita targetnya dengan komposisi skuad yang sekarang. Kayaknya logis banget ya kalau target kita itu sudah AFC ya, dan yang bukan AFF lagi ya ibaratnya. Dan ketika kita ngomongin bahwa target kita AFC, ya ibaratnya AFF itu udah auto juara nggak sih? Udah garansi juara nggak sih harusnya ya kan? Dengan skuad yang kita miliki sekarang. Karena menurut gue di masa periodenya Sintayong itu kan pemain itu kan dia dipanggil satu persatu, nggak langsung gitu ya. Jadi kan secara pembangunan skuad itu sudah ada di eranya Sintayong. Sekarang kan pemain sudah sering bertanding bersama, melakukan pelatihan bersama secara chemistry. Semoga saja tidak banyak dirubah oleh pelatih John Herman ini ya. Ibaratnya masih dominan skuad yang lama, tinggal matengin aja nih sen chemistry-nya. Karena jujur melihat pertandingan terakhir timnas Indonesia itu benar-benar pertandingan yang bisa dinikmati sen, benar-benar. Ya mungkin kan banyak juga pemain-pemain yang berpotensi yang dulunya tidak cocok dengan Sintayong mau lagi ketika dipanggil oleh timnas ya. Seperti Elkan Bagot mungkin dipanggil mau lagi. Iya mau lagi. Mau gara-gara pelatihnya Sintayong. Iya masih ada konflik yang dulu ya ibaratnya ya. Semoga lebih bisa merangkul para pemain lah, karena memang pelatih karena pemain diaspora ini juga kan punya punya egonya sendiri ya.
Semoga saja sih, karena sayang banget kayak kita ini udah layak loh, ibaratnya kita ini udah bukan mimpi di siang bolong ketika berharap Indonesia ke Piala Dunia ya. Cuman memang sekali lagi belum rezekinya. Iya, dan untuk PSSI juga jangan pernah rekrut pelatih atau timnya pelatih tersebut yang dari awal sudah pesimis Indonesia bakal masuk Nah, Piala Dunia. betul. Seperti Alex Pastor ya, yang mengatakan ranking 100 ke bawah kok mimpi ke Piala Dunia dari awal dong anjing. Nah, itu tuh kita kayak ini sih, Sen. Kayak kita tuh dibegal atau dirampok sih di Betul. momen itu. Kayak ibaratnya lu bayangin aja ya, orang-orang ibaratnya kayak Alex Pastor, kayak siapa, Patrick Kluivert, itu kan orang-orang apa ya, ditawarin iming-iming gaji gede, siapa yang nggak mau ya kan? Mau nggak nih dikasih gaji gini 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 gini? Ya mereka kan ibaratnya oke-oke aja, tapi kan dari awal karena bukan mereka yang ngebangunnya, ya mereka nggak bisa hasil instan dong. Jadi ya mungkin mereka yang menang dan mereka yang mengambil keuntungan dari timnas Indonesia. Iya. Seperti yang kita Bener. tahu karir kepelatihannya Patrick Kluivert itu sangat buruk ya Buruk banget sebelum ke CV-nya. timnas Indonesia. Dia kan menangani Newcastle ya. Iya. Bahkan ketika dia menangani Newcastle itu gol yang timnya ciptakan lebih banyak tidak lebih banyak dari gol yang anaknya cetak. Wah bener, ini emang bener-bener secara CV buruk banget sih ya. Ini sebagai orang yang scouting pelatih ini harus dipertanyakan sih ya dari pihak PSSI-nya itu ya. So sudah kita bahas semua hal-hal Untuk, yang kita update skor dan sajikan juga berita-berita yang jadi hot news ya di Ya, hot news. dunia sepak bola di ya. dunia sepak bola saat ini sudah kita sampaikan semua. Langsung kita tutup aja episode kali ini ya, Sen ya. Tutup saja. So thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa kalau kalian punya opini, punya pendapat atau mau sharing pengalaman tentang sepak bola, kalian bisa drop di kolom komentar. Dan jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.